Baik, saya mulai rekam. Jadi, dengan pemahaman yang barusan, yang sudah saya terangkan, coba kita pecahkan lagi. Misalkan saya kasih angka 3.587. Artinya apa? 3 dikali. Sebentar. Ini saya taruh sebentar. 3 dikali 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 tambah 5 dikali 10 10 pangkat pangkat 2 2. tambah 8. 8 dikali 10 pangkat 1. ditambah Tambah 7 kali 10 pangkat 0. pangkat 0 ya. Ini yang perlu kalian katakan kalau kita bilangan. Mohon yang baru datang tolong di mute. Abdul Farel juga terima kasih. Mohon videonya dimatikan saja. Sip, terima kasih. Nah, itu yang terjadi pada bilangan desimal. Kalau kalian perhatikan, pada bilangan desimal yang menjadi faktor penentunya adalah angka 10 ini nih. 10 pangkat 0 paling belakang, 10 pangkat 1, 10 pangkat 2, dan 10 pangkat 3. Semakin banyak angka yang kita gunakan dalam bilangan desimal, maka pangkatnya juga akan selalu bertambah. Tapi yang pangkat 0 selalu ada. Misalkan kita kasih angka yang lebih sulit lagi, saya kasih angka 50.363, ya itu sama 5 kali 10 pangkat 4 ditambah 0 ya, 0-nya tetap ada, 10 pangkat 3 tambah yang lain-lain lagi. Konsep inilah yang akan kita pakai kalau kita ingin belajar mengenai bagaimana menggunakan bilangan biner. Oke, ini saya clear dulu. Pada bilangan biner yang kita pakai bilangannya hanya 1 atau 0. Kalau misalkan menggunakan bilangan desimal, kita masukkan angkanya 1, 2, 3, 4, 5. Bedanya dengan bilangan biner, kita menggunakan 1, kemudian 1, 0, kemudian 1, 1, kemudian 1, 0, 0, kemudian 1, 0, 1, dan yang lain-lain. Nilainya sama ya. 1 dengan 1, 2 dengan 1, 0, 3 dengan 1, 1, 4 dengan 1, 0, 0, 5 dengan 1, 0, 1 itu adalah sama. Jadi kalau misalkan kita bicara dalam bahasa biner, kalian tidak bilang ini 101, tapi 101. Kalian tidak bilang ini 100, tapi 100. Kalian tidak bilang ini 11, tapi 11. Kalian tidak bilang ini 10, tapi ini 10. Kalau bilangan nolnya tetap sama, 0 dan 0 itu sama. Bagaimana cara kita menerjemahkan bilangan biner? Itu sama seperti kita menerjemahkan bilangan desimal. Dari persamaan ini ya, mari kita coba turunkan logikanya. Saya harap nanti coba saya panggil satu orang, ada yang bisa membantu menjawab pertanyaan saya. Kalau kita bicara angka 1, bilangan biner dan bilangan desimal itu sama. 1 dikali 10 pangkat 0, kalau di bilangan biner, 1 dikali 2 pangkat 0. Pada angka 2, pada bilangan desimal dia masih sama. 2 dikali 10 pangkat 0, tapi pada bilangan biner, dia berubah menjadi 1, 0. Kenapa? Karena dia berasal dari 1 dikali 2 pangkat 1, ditambah 0 dikali 2 pangkat 0. Karena itu nilainya 2. Coba saya tambahkan lagi yang lain. Kalau kita bicara angka 3, pada bilangan desimal, asalnya adalah dari 3 dikali 10 pangkat 0. Tapi kalau kita bicara dalam bahasa biner, kita bicara angka 1, 1. Asalnya dari 1 dikali 2 pangkat 1 ditambah 1 dikali 2 pangkat 0. Gitu ya, paham ya? Paham, Pak. Ada yang belum paham?
Pak, mau nanya itu teh, 2 pangkat 1 teh emang dari sananya? Benar. Dari sananya. Setiap 1 poin dia bertambah, pangkatnya ini akan bertambah juga. Itulah tadi kenapa saya bilang konsep di bilangan desimal harus kita pahami dulu. Kalau pada bilangan desimal, misalkan kita kasih angka desimal 526. Di sini itu dia 10 pangkat 0, satuan. Di sini dia 10 pangkat 1, puluhan. Di sini dia 10 pangkat 2, ratusan. Pangkat 2. Kalau misalkan kita masuk angka 4526, di sini dia 10 pangkat 3, ribuan. Kalau bilangan biner, di sini dia selalu 2 pangkat 0. Digit kedua dari kanan, 2 pangkat 1. Digit ketiga dari kiri, dari kanan, 2 pangkat 2. Digit keempat dari kanan, 2 pangkat 3. Coba kalian lihat, atas sama bawah sama. Yang beda hanya basisnya. Basis bilangannya, desimal adalah basis 10, Desimal adalah basis 10, bilangan biner adalah basis 2. Nah, itulah yang membedakan bilangan biner dengan bilangan desimal. Kalau pangkatnya dia akan selalu bertambah. Semakin banyak digitnya, pangkatnya akan bertambah. Kayak misalkan kayak gini nih. 2 pangkatnya berapa ini paling besar? Ada yang tahu? Untuk angka 5, 2 paling besarnya 2 pangkat berapa? 2 pangkat 3, Pak. Salah. 2 2 pangkat 2, pangkat Pak. 2, benar. 2 pangkat 2-nya dikalikan 1, ditambahkan 2 pangkat 0-nya dikalikan 1. Oke, siapa yang belum paham? Siapa lagi yang mau bertanya soal bilangan biner? Ini seru ya. Ini sistem bilangan, Pak. Pelajari. Kenapa? Ini sistem bilangan. Benar sekali. Sistem bilangan. Bilangan desimal, bilangan basis 10. Bilangan biner, bilangan basis 2. Bilangan oktal, yang jarang kita pakai tapi ada juga bilangan basis 8. Bilangan yang dipakai oleh komputer kita untuk berkomunikasi sekarang itu biasanya heksadesimal, bilangan basis 16. Itu termasuk sistem bilangan. Pak, saya kurang paham, Pak. Kurang pahamnya di mana? Jadi kayak kalkulus, Pak. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi biar kita bisa kaitkan kuliah ini dengan kalkulus. Tapi ini lebih seru karena harusnya ini lebih kayak teka-teki dan saya nggak ngajarin integral atau turunan. Selamat menikmati kalkulus Iya ya. Pak, seru Pak. Ya. Yang tadi yang mau tanya, yang akhwat silakan. Siapa tadi? Pinipin. Pak, aku Pak belum terlalu ngerti, Pak. Belum terlalu ngertinya di bagian apa? Ini Pak yang ini. Kalau belum ngerti semuanya berarti harus saya ulang atau belum ngerti bagian tertentu saja. Yang pas ini kayak misalnya yang 11 sama dengan yang itunya, Pak. 11 sama dengan. Oke. Baik, saya ulang pelan-pelan ya. Ini Jajang bilang suara saya kecil, tapi udah saya deketin. Saya harap sinyalnya Jajang yang kurang baik, bukan sinyal saya. Tapi kalau sinyal saya kurang baik, mohon ditaruh di chat ya. Semoga sinyalnya Jajang juga cepat sembuh Pak, lagi. kecil. Suara saya gimana sekarang? Kecil? Jelas. Dengeran Pak, dengeran. Jelas kan ya? Iya, Alhamdulillah jelas. saya udah teriak. Cukup, juga. Pak. Ya, terima kasih. Baik, saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi. Ini nanti bisa kalian lihat di YouTube. Untuk bilangan biner, kalau misalkan ada angka seperti ini, tidak kita sebut sebagai 11, tapi kita sebut sebagai 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Kenapa kita sebutnya 1, 1 bukan 11? Karena 11 itu adalah cara kita menyebut angka 10 ditambah 1 pada bilangan basis 10, bilangan desimal. Untuk bilangan biner kita harus sebut dia 1, 1. Kenapa? Karena asalnya dari 1 dikali 2 pangkat 1 ditambah 1 dikali 2 pangkat 0. Begitu juga kalau bilangan 1, 0. Pada bilangan biner ya, biasanya ada angka 2 kecil di bawah untuk menandakan dia bilangan basis berapa. Ini asalnya dari 1 dikali 2 pangkat 1 ditambah 0 dikali 2 pangkat 0. Terus kalau digitnya nambah gimana?
Ini jadi 3 digit ya. Di atas tadi masih 2 digit. Ya nggak apa-apa. Kita tambahkan saja pangkatnya. 1 dikali 2 pangkat 2. Ditambahkan 0 dikali 2 pangkat 1. Ditambahkan 1 dikali 2 pangkat 0. Yang kalau kita terjemahkan ke dalam angka desimal, yang paling atas menjadi 3. Basis 10 ya, basis desimal. Yang ini menjadi 2. Basis 10. Kalau yang ini menjadi berapa? 4 ditambah 1 menjadi 5. Basis 10. Kita tidak baca ini sebagai 11 kalau dia basisnya 2. Kita bacanya 1-1. Sama seperti kita tidak bilang ini angka 10 kalau dia bilangan biner. Kita bilangnya 1-0. Kita tidak bilang dia 101 kalau dia biner. Kita bilangnya 101 atau 101. Seru. Asik kan ya? Lalu, Tadi Paham, Pak, paham. lalu urutan yang biner gimana, Upin-Ipin. Pak? Kenapa? Maaf. Urutan biner itu kita menentuinnya dari mana? Kan kalau desimal tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, Benar. kalau biner tuh gimana? Nah, nanti Dari hasilnya. habis ini saya jelaskan. Tapi saya ingin tanyakan tadi ke Upin-Ipin. Aduh, saya lupa namanya, Zahra dan siapa? Ya, Upin-Ipin, tanyakan lagi nggak? Sudah cukup jelas atau masih membingungkan? Cukup, Pak. Makasih. Oke, sip. Terima kasih ya. Sekarang tadi dengan pertanyaan selanjutnya. Kalau misalkan bilangan desimal kita urutannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan yang lain-lain. Kalau bilangan biner gimana? Bilangan biner itu mulainya 1. Habis itu 1, 0. Habis itu 1, 1. Kalau semuanya satunya udah penuh, 1 digitnya nambah, 0-nya ditambah juga. 1, 0, 1. Ini 1, 1, 1. Belum. Ini 1, 1, 0 dulu. 1, 1, 0. Kemudian 7, 8, 9, 10, 11, 12. Binernya menjadi 1, 1, 1. Kalau angka 8 yang kelipatan 2, dia pasti akan mulai digit baru. 9 itu 1, 0, 0, 1. Ini 1, 0, 1, 0. Ini 1, 1, 0, 0. Ini 1, 1, 0, 1. Dan yang lain-lain. Jadi kalau kalian lihat, kalau kalian lihat digit baru, ini pasti semuanya udah penuh dulu dengan angka 1. Nih, ini penuh dulu dengan angka 1, baru digitnya nambah. Setelah digitnya nambah, angka 1-nya itu pasti ngisi di sebelah kiri dulu, angka yang lainnya 0. Angka 1-nya pasti yang di sebelah kiri dulu, angka lainnya 0. Ini bisa kita lihat ke angka kelipatan 2, angka pangkat 2 ya, tapi dikurangi 1. Misalkan 2 pangkat 4 dikurangi 1, itu 15. 2 pangkat 5 dikurangi 1, itu 32. 2 pangkat 6 dikurangi 1, itu 63. Ini kalau kita jadikan biner, kondisi dia itu pasti angka 1-nya penuh semua. Tapi digitnya sesuai dengan digit maksimal yang kita sebutkan barusan. Ntar, saya juga lupa. Kalau udah seperti ini kita perlu pembuktian biasanya. Ini ya. Ini ya. Ini ya. Ini berarti 1, 1, 1, 1, 1. Ini 1, 1, 1, 1, 1, 1. Enggak, salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Oke. Gimana cara kita membuktikan angka ini benar atau salah? Ya sudah, kita pecahkan saja satu-satu. Misalkan satunya ada 4, itu berarti dia 1 dikali 2 pangkat 0. Dari yang paling kiri ya, 2 pangkat 0. Ditambahkan 1 dikali 2 pangkat 1. Ini 2 pangkat 1 di sini. Ditambahkan 1 dikali 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu digit ketiga dari kanan. Ditambahkan 1 dikali 2 pangkat 3. 2 pangkat 3-nya di sini. Berapa kalau kita total? 1 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 8. 8 ditambah 7 hasilnya 15.
Benar. Ya. Mantap. Nah, itu nanti gimana cara kalian melihat apakah bilangan binernya sesuai dengan bilangan desimal yang kalian maksudkan. Begitu juga kalau misalkan 63 nih, saya skip soalnya pasti bakal lama. Kalau 32. Mulai dari 2 pangkat 0, ini 2 pangkat 1, ini 2 pangkat 2, ini 2 pangkat 3, ini 2 pangkat 4, ini 2 pangkat 5. Ini berarti 1 dikali 2 pangkat 0, ditambahkan ini 0. 1 dikali 2 pangkat 1, tambah 1 kali 2 pangkat 2, 1 dikali ini dikali ya, 2 pangkat 3, total aja lah 24, 2 pangkat 5. Ini berarti 32 ditambah 16 ditambah 8 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 1. Total hasilnya sama 63. Kalau misalkan kita ingin menyatakan angka yang kelipatan 2, misalkan kelipatan 2 itu apa aja sih? Misalkan 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Ya, itu gampang lagi. Kita cuma tinggal menambahkan 1 digit setelah pangkatnya. 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0. 2 pangkat 4, 1, 0, 0, 0, 0. Kenapa? Ya, ini 2 pangkat 0, ini 2 pangkat 1. Ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Nilai satunya hanya untuk 2 pangkat 2. Jadinya 4 itu 3 digit. 1, 0, 0. Ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Angka 8 itu 4 digit bilangan biner. 1, 0, 0, 0. Angka 16, 5 digit bilangan biner. 1, 0, 0, 0, 0. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Setelah ini gantian saya yang bertanya. Ada yang mau ditanyakan? Pak, saya mau bertanya, Pak. Pertanyaannya, Pak. Boleh, silakan satu-satu. Kalau penentuan nilai desimalnya itu dari mana, Pak? Kan contohnya huruf A itu Huruf A. nilai desimalnya itu 65, Pak. Boleh. Nah, penentuan 65-nya itu dari mana, Pak? Ya, itu kesepakatan. Kalau misalkan kita bilang huruf A itu adalah 65, kesepakatannya dari mana? Kalian harus mengacu kepada kode internasional yang digunakan untuk menerjemahkan huruf menjadi angka, yaitu ASCII code. Tabelnya banyak itu ya, silakan dicarilah kenapa huruf A itu 65. Tapi ini masih dipakai sampai sekarang. ASCII, kode ASCII. Kalau misalkan kalian rajin dan no life banget, coba cari ASCII art dengan kode ASCII atau dengan lambang-lambang yang ada di kode ASCII itu bisa bikin macam-macam. Nah, kenapa A jadi 65? Ya, itu kesepakatan bersama aja, ASCII code. Saya lupa singkatannya apa ASCII itu. Tapi itu adalah bahasa yang dipakai untuk menerjemahkan huruf yang ada di keyboard kita menjadi bahasa yang dimengerti oleh komputer. Oke? Iya, Pak. Makasih, Oke, Pak. pertanyaan selanjutnya. Pak, berarti itu banyaknya pangkatnya berarti semakin gedenya pangkat nolnya juga banyak ya, Pak? Oh iya, pasti. Ya sama aja kayak misalkan kita analogikan ke angka desimal. Gajimu berapa digit? 5 digit. Wah, gaji gua 6 digit dong. Wah, yang satu gajinya 100 ribuan, yang satu gajinya jutaan. Ya pasti. Kalau kita bicara dengan bilangan biner, itu menjadi panjang juga. Dan bilangan biner itu lebih tidak praktis ya daripada bilangan desimal. Karena untuk menyatakan angka 16 saja, kita perlu 5 digit. Sedangkan kalau kita bicara dengan bicara bahasa manusia, angka 16 bilangan desimal itu cuma perlu 2 digit. Kalau kita menyatakan angka 16 pakai bilangan biner, itu pakai 5 digit. Ya, tapi mau nggak mau kita harus pakai bilangan biner yang memang tidak efisien. Karena komputer ngertinya bahasa biner. Seperti itu. Itu zaman dulu ya, komputer zaman dulu. Makanya untuk menyelesaikan komputasi yang rumit diperlukan komputer isinya satu ruangan tadi itu Colossus tahun 40.
Karena ya itu tadi, banyak sekali vakum tube yang diperlukan untuk menggambarkan kombinasi dari angka-angkanya itu tadi dalam bilangan biner. Coba kalian bayangkan bagaimana rumitnya itu perhitungan yang harus mereka lakukan gitu ya. Tapi errornya lebih kecil, nggak pakai ngantuk, nggak perlu dikasih makan roti ya. Cuman memang ngabisin listriknya banyak sekali. Jadi gitu, semakin banyak angkanya, digitnya juga semakin banyak. Sama seperti di bilangan desimal kita juga. Begitu ya. Jadi kegunaannya apa, Pak, angka biner itu? Kegunaannya adalah Gunakan sehari-harinya buat apa? kegunaan sehari-harinya, kecuali Anda ingin berkomunikasi hati ke hati dengan komputer, tidak ada. Kita menggunakan bilangan biner karena komputer ngertinya biner, ya atau tidak. Kalau di orang kan ya, berapa nih? 1 sampai 5 skor restorannya? Ya 2 lah, 2,5 mungkin, 3 kali. Kalau restorannya jelek 1. Ada range. Manusia itu mengenal range. Makanya range-nya banyak. 1 sampai 10. Dari orang yang lewat tadi skornya berapa nih? Wah, gua kasih 8 lah. 8 lah, boleh 8. Kalau komputer itu fix. Kalau tidak ya, ya tidak. 2. Kondisi itu saja. Bilangan biner. Kalau dalam kehidupan sehari-hari ya palingan buat nyalain matiin listrik aja ya di kamar kalian secara nggak langsung. Ya kalau nyala 1, kalau mati 0, udah gitu aja. Nanti mungkin bakal kalian pakai juga kalau misalkan kalian kembangkan sistem IoT. Kalian switch kondisi dari kondisi 1 dan 0. Atau nanti kalian kuliah sistem digital ini bakal kalian pakai juga angka biner. Mungkin nanti belajar dengan Pak Adi ya, tidak sama saya. Tapi untuk kehidupan sehari-hari ya kita nggak pakai. Kenapa? Karena jari tangan kita 10 gitu. Dari lahir Nabi Adam kita udah dikondisikan untuk menghitung angka basis 10. Beda kalau kalian, atau beda kalau kita dilahirkan sebagai ikan ya. Ikan itu cuma punya sirip kiri, sirip kanan ya, bilangan biner. Bolehlah kita pakai angka biner. Tapi kita lahir sebagai manusia, dari lahir sudah dikondisikan, alhamdulillah kalau kita lahir normal, jarinya 10 di tangan, ya kita pakai angka desimal. Karena memang kita sudah dikondisikan sunatullahnya demikian. Oke, pertanyaan yang lain? Saya suka pertanyaannya kreatif-kreatif. Ada pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada yang bertanya, gantian saya yang mau bertanya soalnya ya. Siap-siap. Siap-siap dipanggil. Misalkan saya punya angka biner 1011. Tolong diterjemahkan menjadi angka desimal, step by step ya. Saya panggil yang beruntung hari ini bernama Saudara Fahmi Puadi. Ya, tolong dinyalakan mic-nya dan mari kita berhitung bersama. Iya, Pak. Boleh. Gimana nih cara menjadikan bilangan desimal? Satu yang pertama Yuk. 20. 1 dikali 2 pangkat 0. Kemudian? Tambah. Tambah? 1 kali? Kali 2 pangkat 1. Bagus. Lanjutkan. Tambah? 0. 0 dikali? 2 pangkat 2. 2 pangkat 2. Bagus sekali. Tambah? 1 dikali? Kali 2 pangkat 1. 2 pangkat? 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. Bagus ya. Teliti. Bagus. Total berapa nih? Pak. Boleh kita hitung aja. 1 kali 2 pangkat 0 berapa hasilnya? 1. 1 kali 2 pangkat 1 berapa hasilnya? 2. 0 dikali 2 pangkat 2 berapa hasilnya? 4. 0 bro. 0. 1 dikali 2 pangkat 3 berapa hasilnya? 8. Total menjadi berapa ini? 8 tambah 3? 11. 11 ya. Jadi angka 11 untuk desimal itu 1011. Bagus sekali. Terima kasih. Nah, sekarang untuk yang kedua, saya punya angka 11010. Nah, digitnya saya tambah. Yang beruntung hari ini
Oh, ini ada yang kabur nih kayaknya. Partisipannya hilang. Oh, nggak mau ditanyain. Oh, nggak. Baik lagi. Saya ingin memanggil Saudari Nisa Nur Fadilah. Iya, Pak. Nah, ya coba kita terjemahkan bilangan biner di sebelah kiri menjadi bilangan desimal. Ini gimana caranya? Yang pertama nolnya Ya, 2 pangkat 0. 0 1 kali dikali 2 pangkat 0. 0 ya? Nih. Enggak, Pak. 1 Oh, kali enggak. 2 pangkat 1 kali 2 pangkat 0. Dari mana? Iya, 0, 0. 0 apa 1? 0, Pak. 0 ya. Ya udah. Nggak berubah ya 0 ya? 0 ya? Ya, Oke, kemudian yang kedua. 1 kali 2 pangkat 1. Oke, tambah. 0 kali 2 pangkat 2 Oke, tambah. tambah 1 kali 2 pangkat 3 Tambah. tambah 1 kali 2 2 pangkat 4. 4. Berapa nih? 0 kali 2 pangkat 0? 0. 0. 1 kali 2 pangkat 1? 2. 2. 0 kali 2 pangkat 2? 0. 0. 1 kali 2 pangkat 3? 8. 8. 1 kali 2 pangkat 4? 16. 16. Total? Berapa nih? 26. 26. Bagus gitu ya. Udah paham? Siapa yang nggak paham? Atau siapa yang mau coba kerjain nih? Saya kasih kesempatan buat yang mau coba ngerjain. Udah paham? Nggak ada? Nah, ini yang agak sulit sekarang. Gimana cara kita menerjemahkan 25 angka desimal ke dalam bilangan biner? Hahaha. Gimana nih caranya? Nah, jadi gini ya. Ini adalah salah satu hal yang sulit kalau kita menerjemahkan dari bilangan desimal ke bilangan basis yang lain karena kita harus cari pendekatannya dulu. Kalau misalkan kita ingin menerjemahkan dari bilangan desimal ke dalam bilangan biner, maka yang pertama kali harus kita lakukan adalah mencari angka pangkat 2 yang terdekat dengan 25. Berapa itu? 2 pangkat berapa yang paling dekat dengan 25? 4. 2 pangkat 4. 2 pangkat 4. Sisanya berapa? 9 ya? 2 pangkat berapa yang lebih dekat dengan 9? 2 pangkat 5. 2 pangkat 3. Sisanya berapa ini? 1. Kalau 1 itu 2 pangkat berapa? 0. 0. Nah, berarti ini kita ada berapa digit nih bilangan binernya? Ada 5 digit ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa saya bilang 5? Karena digit tertingginya adalah 2 pangkat 4. Dan tentu saja digit terendahnya adalah 2 pangkat 0. Oh iya. Seperti itu. Jangan salah, harus teliti. Bentar, Pak. Gimana? Paham? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Kalau Jadi kita Pak lihatnya tuh langsung ke pangkatnya ya, bukan ke angka itunya ya. Untuk menerjemahkan dari bilangan desimal ke bilangan biner yang kita lihat adalah 2 pangkatnya dulu. Nanti saya kasih contoh yang lain. Nah, tapi karena kita sudah tahu bahwa dia punya 2 pangkat 4, 2 pangkat 3, dan 2 pangkat 0, maka ini kita turunkan menjadi angka 1 pada digit yang sesuai. Yang lainnya kita kasih 0. Karena itu angka 25 bilangan desimal itu sama dengan 11001 pada bilangan biner. Saya kasih contoh yang lain. Saya ingin angka 37. 2 pangkat berapa yang paling dekat dengan 37? 2 pangkat 5. 2 pangkat 5. Berapa itu? 32. 32 ya? Sisanya berapa nih? 5. 5. 2 pangkat berapa yang paling dekat sama 5? 2 pangkat 2. 2 pangkat 2. Berapa itu? 4. 4 ya? Dikurangi berapa? 1. 1. Kalau 1 ini berarti dia 2 pangkat 0. 2 pangkat 0. Ada berapa digit bilangan binernya?
7. 6. 6 ya, Enam. jangan 7. 7. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalkan kalian pengen hati-hati, silakan tulis di bawahnya untuk pembantu biar kalian nggak salah isi. Satunya ada di mana aja? Pangkat 5. 2 pangkat 5. 5. 2 pangkat 5. 2 pangkat 2. Kemudian 2 2 pangkat 0. 0. Sisanya dikasih 0. 0. 0. Menjadi 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. 1. 1. Oke, gampang atau susah? Gampang. Alhamdulillah gampang. Nah, ya itulah. Yang penting teliti sebenarnya. Karena kalau di kelas-kelas saya sebelumnya Siap. kurang teliti, jadi nolnya itu sering dilupakan, digitnya jadi kurang 1 atau gimana lah seperti itu. Oke, sekarang saya ingin kasih soal nih, saya panggil. Coba saya ingin angkanya adalah anggaplah 75. Saya ingin, nih sebentar saya panggil yang beruntung hari ini. Saudara Syahrul Adam Saputra. Muhammad Syahrul Adam Saputra ada? Ya, Pak. Ayo, gimana nih kita jadikan biner? Di 2 pangkat berapa yang paling dekat sama 75? 2 pangkat 6, Pak. 2 pangkat 6. Itu berapa? Ya. 64. Bagus. Sisanya berapa ini? 75 kurangin 64? 11. 11, Pak. 11, Pak. 11 ya. 2 pangkat berapa yang Ya. paling dekat sama 11? 2 pangkat 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. Berapa itu 2 pangkat 3. 3? 8. 8. 11 dikurangi 8? 3. 3. 2 pangkat berapa yang paling dekat sama 3? 1. Berapa? 2 pangkat 1. 2 pangkat 1. 2 Berapa itu? pangkat 1. 2. 2. 2. 3 dikurangi 2 jadinya? 1. 1. Kalau 1 itu 2 pangkat berapa? 0. 2 pangkat 0. Berarti ada berapa digit nanti bilangan binernya ini? Ada 7. Bagus, 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mau taruh di mana aja? Angka satunya? Di 2 pangkat 6, 2 pangkat 3, 2 pangkat 1 sama 2 pangkat 0. 2 pangkat 3, 2 pangkat 1 sama 2 pangkat 0. Sisanya dikasih angka? 0 ya? 0. Berarti Ya. digitnya, berarti bilangan binernya menjadi 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Bagus. Terima kasih. Oke, jadi gitu ya untuk bilangan biner. Dari bilangan biner ke bilangan desimal dan juga bilangan desimal ke bilangan biner. Ada yang mau ditanyakan? Pak, hilang suaranya, Pak. Ya, tadi saya ngelurusin kaki. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kita sudah belajar bilangan biner ke desimal dan bilangan desimal ke biner. Jadi memang kalian harus menguasai 2 pangkat ya. Kalau ingin menerjemahkan ke bilangan biner. Tanya, Pak. Oh, silakan. Ada yang mau tanya? Ya, boleh. Saya masih belum ngerti itu cara ininya 1 gimana, Pak? 1. Ya. Nah, 10101. 1010 atau angka 1 nih? Yang 1. Waduh, putus-putus. Kurang jelas gimana? Maaf. Ya, tentuin angka 1. Nentuin satu. angka 1. Oke, Ya. dari sini aja ya. Kita tahu 75 itu asalnya dari 64, 2 pangkat 6, ditambah 8, 2 pangkat 3, ditambah 2, 2 pangkat 1, ditambah 1, 2 pangkat 0. Dari bilangan-bilangan pangkat yang kita tahu ini, pangkat 0, pangkat 1, pangkat 3, dan pangkat 6, kita jadi tahu angka satunya kita taruh mana saja. Seperti yang disampaikan tadi, Syahrul. Digitnya ada 7. Asalnya dari digit tertinggi ditambah 1. Mulai dari paling belakang 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6. Sampai situ dulu. Karena digit tertingginya adalah 2 pangkat 6,
Angka tertingginya adalah 2 pangkat 6, maka digitnya ada 7 ya. Selalu tambahkan 2 pangkat 0 di belakangnya. Sampai sini paham nggak? Paham ya. Kemudian yang ditanyakan tadi naruh satunya di mana? Naruh satunya untuk yang ada nilainya. Di sini kita tahu yang ada nilainya adalah 2 pangkat 6. Taruh di sini. Tapi kan di sini nggak ada 2 pangkat 5 dan 2 pangkat 4 kan ya? Oh iya. Nah, itu kita kasih 0. Ya. Nah, gitu. Ya, Selanjutnya 2 pangkat 3. Ya udah 2 pangkat 3 dikasih 1. Tapi kan habis itu nggak ada 2 pangkat 2 nih. Ya udah 2 pangkat 2 dikasih 0. 2 pangkat 1 ada nih. Oke, kasih 1. 2 pangkat 0 ada juga. Oke, kasih 1. Oh iya. Nah, jadi angka 0 ini asalnya dari bilangan-bilangan 2 pangkat yang tidak kesebut di atas. Yakni 5, 4, dan 2. 5, 4, dan 2. Ya kan ya? Nih. Makanya 0-nya nempelnya ke bilangan yang tidak disebut di atas. Karena yang ada nilainya hanya 2 pangkat 6, 2 pangkat 3, 2 pangkat 1, dan 2 pangkat 0. Makanya yang kita kasih angka 1 adalah yang sesuai saja. Seperti itu. Ini makanya dia jadinya 1, 1, 1, 1. Oke, sip. Gus. Bagus pertanyaannya. Ada pertanyaan lagi yang lain? Kalau 1 berarti angka binernya 01, Pak. Kalau 1 desimal. Kalau 1 desimal, nah jadi gini. Angka 1 desimal itu asalnya dari mana? 2 pangkat 0. Karena itu 1 desimal itu sama dengan 1 biner. Begitu. 2 pangkat 0 itu sama dengan 10 pangkat 0, ya kan ya? Semua bilangan kalau dipangkat 0 pasti hasilnya 1 kan ya? Betul, Pak. Iya, Pak. 1 desimal adalah 1 biner. 2 pangkat 0 sama dengan 10 pangkat 0. Oke, good. Itu pertanyaan bagus. Pertanyaan yang lain lagi, ada yang mau bertanya? Tit ya, bilangan biner, udah paham semua? Pak. Oke, Rapi Ulul Lasmi, ada yang mau silakan mau bertanya? Kita punya 2 menit sebelum. Gini. Boleh. Kenapa? Rapi? Rapi? Pak. Kenapa? Gimana? Kode biner ditemukannya oleh siapa? Wah, ya susah kalau Anda bertanya seperti itu. Saya nggak tahu. Itu nanti silakan Rapi cari di Wikipedia deh. Biasanya kalau misalkan kita bertanya kode biner pertama ditemukan di siapa atau gimana, itu saya juga nggak tahu. Karena kalau misalkan ada misalkan bilangan basis 6. Bilangan basis 6 itu pertama kali digunakan di Babylon, Mesopotamia. 4.000 tahun sebelum Masehi. Itu berarti sekitar 6.000 tahun yang lalu. Kalau bilangan biner saya nggak tahu. Saya belum pernah membaca. Yang saya tahu ya. Pak mau bertanya. Boleh. Tapi itu pertanyaan bagusnya, nanti saya coba cari. Ya silakan yang mau bertanya. Kenapa Pak? Buat itunya kan harus 2. Misalnya teh kan 2 pangkat 6, enggak 4 pangkat 6 gitu. Karena bilangan biner itu artinya 2 kemungkinan, makanya kita pakai 2. Kalau enggak 1, ya 0. Kalau misalkan 4 pangkat 6 ya harus kita jadikan ke biner dong. 4 pangkat 6 itu berarti 2 pangkat 2 pangkat 6 berarti 2 pangkat 12. Seperti itu. Jadi kenapa kita pakai 2 pangkat? Karena bilangnya biner, 2. Kalau untuk bilangan desimal kita pakai bilangannya 10 pangkat. Ya kenapa 10? Ya karena desi. 10 kemungkinan. Angkanya 0 sampai 9. Kalau bilangan biner kita pakai 2 karena angkanya kemungkinannya 2. 0. Kalau nggak 0 ya 1. Begitu. Itulah yang disebut dengan sistem bilangan. Basis berapa? Kalau basis 2 ya 2